gue Raymond dan hari ini aku mau bahas tentang salah satu jenis rem sepeda yang udah mulai jarang lah sekarang ini. Nah, jenis remnya itu apa dan cara kerjanya gimana? Kalau penasaran, simak. Ya, jadi di sebelah kiri dan kanan saya ada dua sepeda dari dua zaman yang berbeda. Yang di sebelah kiri saya ini sepeda yang baru. Waktu itu kalau nggak salah dari tahun sekitaran ya sebelum pandemi COVID-19 lah gitu. Dan yang di sebelah kanan saya ini tuh sepeda jadul kok. Ini sepeda zaman ayah saya masih kecil. Nah, kalau dilihat-lihat aja nih ya, sekilas yang bedanya itu ada kayak rangkanya udah kelihatan beda ya untuk rangkanya. Kemudian misalkan ini di depan kalau yang baru dia udah pakai suspensi, sementara yang lama belum ada suspensinya sama sekali. Gitu. Kemudian dari shifternya kalau yang baru cukup diklik-klik doang gitu ya. Kalau yang lama ini harus digeser-geser secara manual gitu. Terus mungkin bentuk joknya beda. Oh ini materialnya beda gitu ya. Yang ini enteng, yang ini ya lebih berat gitu lah ya. Tapi bukan itu yang mau aku bahas. Nah, aku mau ngebahas satu lagi nih perbedaan dari kedua sepeda ini. Yang mungkin nggak banyak orang sadar, tapi kelihatan banget, nggak tersembunyi gitu. Nah, perbedaan itu adalah di remnya. Nah, kalau untuk di sepeda yang baru, remnya dia udah pakai disc brake atau rem cakram. Nah, rem cakram ini ya seperti namanya ya, menggunakan piringan yang dinamakan cakram. Dan nanti kalau pada saat ngerem, ini si cakramnya ini tuh ditekan gitu loh, dijepit sama remnya. Ini rem jenis ini tuh lagi laku banget, banyak dipakai di sepeda-sepeda yang baru-baru gitu, atau bahkan sampai sepeda touring, sepeda balap, sepeda gunung gitu. Banyak banget sekarang yang pakai rem cakram ini. Nah, sekarang kalau buat di sepeda yang jadul, ini agak unik ya, karena di sepeda jadul saya ini dia ban depan dan ban belakang remnya beda gitu. Nah, untuk di ban depan ini dia pakai rem yang namanya V-brake. V pakai V. Nah, V-brake ini itu sebenarnya masih banyak dipakai sampai sekarang gitu ya. Masih banyak dipakai terutama di sepeda anak-anak. Mungkin kalian juga nggak asing melihat si V-brake ini. Nah, V-brake ini tuh dia tidak ngejepit cakram kayak yang baru, tapi dia ngejepitnya ke velg si roda sepedanya ini gitu. Nah, ini nih yang mau jadi pembahasan kita yang ada di rem roda belakang. Kita lihat di sini. Nah, ini dia rem sepeda yang unik yang satu ini dinamakan rem model cantilever. Nah, rem model cantilever ini tuh cara kerjanya kurang lebih sama kayak V-brake, dia ngejepit si velg rodanya. Cuman dia ada beda mekanismenya sedikit. Kelihatan ya, nih aku kasih lihat perbandingan side by side-nya. Kelihatan dari bentuknya aja udah beda gitu. Nah, rem cantilever ini kalau saya sendiri ya udah jarang gitu loh melihatnya, saya sepeda-sepeda yang masih pakai rem model ini gitu. Sekarang kebanyakan kalau nggak disc brake, V-brake, atau malah yang nggak ada rem sama sekali, itu nggak tahu lagi gimana cara dia berhentinya. Nah, sekarang kita mau bahas gimana cara kerja dari si cantilever brake ini. Tapi sebelum itu, supaya lebih jelas lagi, kita bongkar dulu nggak sih?
Nah, habis dibongkar nih. Jadi ini adalah part-part yang menyusun si cantilever brake ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi nih, yang paling atas ini namanya center pull. Ya, tuh bisa lihat sini ada kayak kaitnya begitu. Nah, fungsinya tuh buat apa? Fungsinya itu menjadi ya semacam kait begitu. Semacam kait. Jadi ketika rem ditarik gitu ya. Nah, tali ini dia bakalan naik ke atas. Set, naik ke atas, terus dari center pull ini akan ikutan naik ke atas gitu ya. Nah, karena dia ikutan naik ke atas, maka ini kabelnya dari kawat-kawat baja samalah kurang lebih sama kawat-kawat di sini. Nah, karena dia naik ke atas, kawat ini juga bakalan ikut ketarik ke atas gitu. Jadi kawat ini fungsinya adalah untuk mentransfer gaya dari si tarikan rem kabel yang nyambung ke rem ini ke cantilevernya. Ini dia nih yang bagian yang serunya. Ini namanya cantilever. Nah, bisa lihat ya, ini depannya, ini belakangnya, ini yang sebelah kiri gitu, yang sebelah kanan. Jadi cantilever ini tuh fungsinya adalah supaya mengubah si ikan ini kan ditarik kan. Ini ditarik, center pull ditarik, kabelnya ini tarik. Nah, cantilever ini fungsinya adalah untuk mengubah gaya translasi alias gaya tariknya si kabel menjadi rotasi begitu. Jadi di sini adalah tumpuannya itu dipasang ke rangka. Nah, ini dia nih. Jadi dia bakal gerak beginilah gitu. Nah, gimana sih caranya si cantilever ini bisa akhirnya ngerem si ini ya. Ini tadi kataku velgnya tuh ini yang jadi braking spotnya ini. Nah, pakai brake shoe atau brake pad. Jadi dipasangnya kurang lebih begini. Ini ada semacam pin penyambungnya. Ya kurang lebih masangnya gitulah ya. Susah pakai satu tangan. Nah, jadilah begini. Jadi pada saat si ininya ditarik, center pull ditarik, kemudian dia bakal ikut menarik si ini kawat dari ini. Nah, si cantilevernya ini tuh dia bakalan muter begini. Nah, brake padnya ini bakalan menekan si velg dari rodanya ini. Jadi dia bakalan set. Nah, begitu. Itu cara kerja dari rem jenis cantilever ini. Nah, aku mau bahas sedikit lebih detail. Jadi untuk cantilevernya ini itu di bawahnya ada pernya. Itulah kenapa makanya pada saat ditarik dia bisa gerak ke sini, tapi begitu remnya dilepas kan udah nggak ada gaya tuh. Nah, kalau nggak ada per ini dia bakalan stuck aja gitu di sini. Tapi karena ada per ini, maka dia akan kembali ke posisi semula begitu. Kemudian ini ada ya baut-baut penyambungnya biasa. Kemudian ini kalau yang sebelah kiri itu disambunginnya cuman dicantel doang ya. Kelihatan nggak ini? Nah, ini kan ada jedanya, ada sela-selanya gitu. Jadi dia dipasangnya dicantel doang. Sementara yang sebelah kanan ini dibaut. Ini pakai baut gitu. Nah, sekarang saatnya buat kita membahas materi apa aja, material-materialnya yang dipakai buat membuat alat-alat ini, beserta juga dengan cara pembuatannya. Jadi, yang pertama, center pull. Center pull ini besi ya, kedengeran nih. Ini besi. Nah, besinya dari besi apa saya juga kurang tahu spesifiknya apa, tapi yang pasti dia besi. Nah, cara bikinnya ini juga saya kurang tahu karena saya bukan yang bikin yang pastinya. Tapi kurang lebih dia pakai proses metal machining. Metal machining ini tuh ada banyak ya jenisnya. Kalian kalau cari di Google banyak jenisnya. Tapi buat bikin ini kemungkinan besar dia awalnya adalah bentuknya plat besi begitu. Kemudian dia dipotong bentuknya begini menggunakan proses milling. Itu ya. Dipotong, kemudian yang lubang di tengahnya ini bisa dibor, dan yang ini, nah itu dia.
Yang bagian di situ itu kemungkinan besar di bending ya, ditekuk gitu loh, sehingga bisa terbentuklah center pole yang bentuknya begini. Nah, kemudian ini kabel remnya ini dari kawat baja. Bisa dilihat ya, sebenarnya kabel ini itu terdiri dari serat-serat baja yang lebih kecil. Nah, proses pembuatannya itu disebut dengan stranding atau pemilinan. Nah, proses stranding ini bisa dilihat di gambar yang aku taruh di situ. Ini tuh jadi kayak ada satu kawat di pusat itu dikelilingin sama kawat-kawat kecil lainnya gitu, sehingga terbentuklah kawat yang bentuknya begini. Nah, itu cara pembuatan ini dari kabel baja dibuat dengan metode stranding. Kemudian ada cantilevernya, ini juga besi, kelihatannya lebih keras ya daripada yang besi yang di center pole ini. Nah, besi ini juga kemungkinan besar dibuatnya dengan cara dicetak ya. Saya juga kurang tahu. Tapi kemungkinan besar dia dibuatnya dengan dicetak karena di sini kelihatan ya nggak ada lasannya sama sekali, tidak dilas. Jadi kemungkinan besar dia dicetak. Jadi di awalnya dia adalah sama plat besi rata begitu, kemudian sedikit dipanaskan, kemudian dia dipres kayak di press kecetakan kue gitulah, bentuknya begini. Kemudian dia ya dibor sedikit gitu ya, dikasih tekstur sedikit di sini gitu, atau memang sudah dari cetakan ya bentuknya begini, itu juga bisa gitu. Tapi ya saya juga mungkin salah, bisa jadi juga dia dilas, tapi saya juga kurang yakin apakah dia dilas atau tidak. Tapi itu dia, pokoknya dia pakai metode metal machining. Metal machining itu ada banyak banget, bisa ya tadi dibubut, di las, di milling, di bor, di press gitu, dan sebagai macamnya gitu, banyak banget. Kemudian ini ada brake shoe atau brake pad. Ini brake padnya model yang smooth. Smooth itu artinya dia si bautnya ini ya cuman baut lurus doang gitu, karena ada banyak jenis yang lain. Brake pad ini karet, pasti. Ini karet ya, meskipun nggak terlalu kerasa karetnya kayak karet gelang, tapi ini karet. Nah, proses manufacturing dari karet ini tuh sebenarnya mirip dengan metal machining, yaitu dia dipres. Jadi awalnya dia bentuknya hanya balok aja gitu loh. Balok, nggak ada bentuknya, cuma ya balok persegi gitulah, nggak ada kayak giniannya. Kemudian dia ditaruh di satu cetakan, kemudian dia dipres gitu, dipres, dan akhirnya keluarlah begini. Jadi kurang lebih ya, bentuk awalnya tuh kayak balok ditaruh di atas sebuah cetakan, kemudian dipres, jadilah bentuk seperti ini. Kemudian untuk per ini ada proses pembuatannya sendiri ya. Dia bahannya dari besi yang elastis, kemudian diproses dengan menggunakan sebuah mesin di mana dia diputar-putar begitu sampai terbentuk model begini. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang cara kerja, kemudian bagian-bagian, kemudian proses pembuatan si bagian-bagian dari rem cantilever itu. Gimana? Lumayan ini kan, lumayan menarik ya, karena jarang aja gitu loh rem ini. Mungkin ada yang nanya-nanya juga gitu, kita belajar di mana sih gitu loh, cara-cara kerja dari sebuah mekanisme dan material-material dan gimana macamnya itu belajar di mana sih? Nah, kalau di jurusanku, di jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung, ada beberapa mata pelajaran. Misalkan yang pertama ada mekanika material, namanya mekanika material. Mekanika material ini kita belajar tentang apa yang terjadi di dalam si benda itu sendiri ketika dikasih gaya gitu. Misalkan dikasih gaya sekian, nah di dalam bendanya itu sendiri akan ada gaya reaksi. Nah, gaya reaksinya itu dalam bentuk apa, berapa, dan arahnya kemana, itu kita belajar di mekanika material. Kemudian ada kinematika dan dinamika. Bedanya dengan mekanika material adalah kinematika dan dinamika kita belajar apa yang terjadi ketika suatu benda dikasih gaya dari segi kecepatan dan perubahannya terhadap sesuatu gitu loh. Kita juga bisa belajar memang betul
Misalkan ketika suatu benda dikasih gaya, seberapa jauh dia akan bergerak, seberapa jauh dia akan berputar, seberapa cepat, dan juga kita juga bisa menghitung berapa gaya yang dia berikan terhadap suatu benda lain gitu loh. Nah, kemudian ada material teknik, di mana di pelajaran ini kita belajar apa aja yang menjadi pertimbangan ketika kita akan memilih suatu material untuk membuat sesuatu. Misalkan kayak tadi, kenapa center pull itu bahannya harus dari besi, kenapa kabelnya itu bahannya harus dari kawat baja, kenapa brake pad harus dari karet, dan karetnya harus yang gimana, besinya harus apa, kan besi banyak tuh ya, ada dari magnesium, dari aluminium, dari baja, titanium, dan sebagainya macamnya. Itu kita pelajari di material teknik, apa yang harus kita pilih, kenapa kita harus pilih itu, perhitungannya bagaimana, dan alasan-alasannya kenapa kita harus pilih material tersebut. Kemudian ada beberapa pelajaran lain, misalkan kayak desain dan manufaktur, gimana caranya kita mendesain si mekanisme itu. Kemudian ada gambar teknik, dimana kita menggambar si mekanisme tersebut supaya nanti pada saat dibuat itu akan persis dengan apa yang telah kita rancang. Dan banyak lagi, saya belum belajar semuanya, tapi pasti lebih banyak lagi. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata, terutama dalam pembuatan sebuah mekanisme. Oke, segitu ya dari saya. Rangkumannya adalah kita hari ini sudah membahas tentang rem cantilever, gimana cara kerjanya, part-partnya apa aja, materialnya dari apa aja, gimana cara membuat part-part tersebut. Selain itu, terakhir ada pelajaran apa aja yang kepakai gitu lah istilahnya ya, kepakai buat membuat si rem cantilever ini. Tapi nggak cuma rem cantilever ini aja ya. Oke, segitu ya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.